kalian. Aku Jana, saya dari kelas 11 PLB, nomor absen 15. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum dalam pembuatan aplikasi presensi menggunakan Flutter. Nah, di aplikasi ini kan terdapat 2 bagian halaman ya, yang sudah saya bikin. Itu halaman dashboard serta login. Nah, di bagian halaman login, saya ingin menambahkan validasi username serta password. Langsung saja kita mulai dan masuk ke bagian login page. Terus kita buka menggunakan emulator. Nah, muncul tampilan seperti ini, kita buka saja. Aduh, kenapa? Hai. Kita buka saja. Aduh, kenapa, please? No. Come on. Harus tempat tidur. Oke, nah, di sini saya membuat 3 validasi dalam halaman login. Yang pertama, jika validasi kosong, terus login berhasil, serta ini login berhasil, terus yang terakhir login gagal. Nah, saya akan menjelaskan dulu di bagian ini. Di bagian situ, di bagian fungsi validasi kosong. Aduh, ini kenapa, please? Nah, saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi, di validasi kosong itu, dia akan memunculkan output berupa user serta password wajib diisi ketika user tidak memasukkan data apapun dalam username ataupun password. Seperti ini contohnya. Username serta password wajib diisi. Nah, kemudian jika login berhasil, jika kita menginput atau memasukkan data yang sesuai dengan apa yang sistem lakukan. Nah, di sini saya kan bikin data user. Data user itu berupa ada 2 nih, Yufta sama admin sekolah. Nah, Yufta itu sebagai username serta 13 dan 19 itu sebagai password. Serta ini juga sama ya, admin sekolah terus passwordnya 19. Nah, jika kita masukkan dari salah satu tersebut, itu pasti akan berhasil karena data yang kita input itu sesuai dengan apa yang sistem masukkan. Seperti ini. Ini juga bisa ya pakai keyboard langsung dari situ. Langsung dari sini ya, aplikasi. On screen keyboard. Tapi ini masih padahal kemarin bisa loh tanpa overload. Saya ngambil lagi deh. Aduh. Nah, seperti ini. Nice. Dia akan muncul ke halaman dashboard ketika data yang kita masukkan atau data yang kita input sesuai dengan apa yang sistem masukkan dalam kode. Seperti itu. Nah, lanjut di
di bagian login gagal itu simpelnya ketika kita masukkan data yang salah dari apa yang kode mau, apa yang sistem mau gitu. Kayak ini kan admin sekolah kan passwordnya 19 ketika kita masukkan admin sekolah username admin sekolah dengan password yang berbeda seperti 2020 atau coba deh. Dengan password misalkan 2020. Iya, 2020. Kan tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan di data user. Coba kita itu akan salah, akan memunculkan username atau password salah karena data yang kita input itu tidak sesuai dengan data user. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih penjelasan dari saya mengenai validasi login berupa validasi kosong, berhasil, atau login gagal. Ketika ini tuh username atau passwordnya akan dibikin dengan super admin. Jadi siswa ataupun guru itu tidak bisa bikin akun sendiri. Karena kalau misalkan bikin akun sendiri, pasti mereka bisa memanipulasi data yang lain. Amanannya seperti itu mungkin agak terganggu ya menurut saya. Ini opini saya mengenai sistem ini, karena ketika kita bikin suatu sistem, lalu di sistem tersebut kita bisa login atau bisa bikin akun, itu emang sebenarnya kita sendiri sih yang tahu alurnya gimana. Kita meminta user untuk bikin akun sendiri, tapi belum tentu si user ini bisa menjaga keamanan akun lain. Jadi sebenarnya keduanya punya sisi nilai positif dan negatifnya. Kalau misalkan bisa aja saya dibikin akun baru bikin akun baru sign in, cuma sepertinya itu kurang memungkinkan karena nanti username itu kan harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh sekolah kan. Saja si siswa ini bikin username yang aneh atau password, ataupun dia bikin akun ganda seperti itu untuk memanipulasi sistem ini. Menurut saya seperti itu. Cuma kalau misalkan emang mau bikin sign in itu bisa aja sih kita menginstruksikan terlebih dahulu ke suatu user, dan ya passwordnya mungkin kan mereka yang bikin ya, jadi kayak mereka masing-masing tahu sendiri passwordnya. Cuma kalau misalkan kita yang bikin itu kan pasti akan diumumin di satu sekolahan. Kayak misalkan di ujian kemarin tuh kan bisa tuh ya memasukkan berupa username atau password sesuai dengan apa yang dibikin oleh sekolah. Itu bisa aja kita bisa masuk ke akun orang lain tanpa seizin mereka. Itu juga salah satu bentuk negatif dari ininya sih, dari keamanan akun. Tapi kalau misalkan mau bikin akun sendiri pun bisa, itu opini masing-masing sih. Cuma nanti saya akan pikirkan lagi untuk keamanan akun tersebut. Itu penjelasan dari aplikasi yang saya buat. Dari praktikum ini saya bisa belajar gimana membuat di sana terbuka, yaitu login serta dashboard, operator, serta mengambil penggunaan berupa validasi dan navigasi dan halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.